Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komoditas kopi dan tembakau. Sekarang memasuki hari ke-7 di bulan April. Karena masih bau-bau lebaran nih, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Penanaman tembakau di sini di tanggal 10 bulan 3. Kalau sekarang kisaran ada 29 hari. Jadi mau dicek lagi, mungkin ada bibit tembakau maksudnya yang mati, jadi langsung mau diganti, mau ditanami kembali. Untuk bibitnya bisa langsung ambil di sini, karena matinya itu banyak yang dimakan ulat, terus siput, ada belalang juga di bagian atas. Bibitnya bisa ngambil di sini, mau ngambil bibit yang paling besar dulu. Jadi di bagian atas itu di permukaan sering dimakan belalang, kepotong atau siput di bagian pucuk, di bagian daunnya, dan di bagian akar sering dimakan sama ulat yang ada di dalam tanah. Ulatnya hitam, namanya kalau di sini olak kodong begitu. Ini mau disediakan 200 dulu karena masih belum dicek lahannya banyak yang mati atau tidak. Semoga saja nanti tidak banyak matinya. Mau menyediakan 200 bibit dulu, mau dicek lagi, kalau kurang bisa ngambil lagi di sini. Di sini tersedia ada 1 2 3, ada 4 bedeng lebih. Jadi bisa langsung ngambil di sini. Ini bibitnya bagus, bibitnya seger. Ini jenis tembakau kecubung. Tips yang kami lakukan kemarin ketika penanaman di bulan puasa itu, bibitnya setelah dicabut seperti ini, terus akarnya ini disemprot obat sumu, tapi baunya lumayan menyengat, bikin pusing kemarin, bikin nek, karena pada waktu itu saya berpuasa yang ikut menanam, jadi lumayan nek lah, gak apa-apa. Yang penting semoga tembakaunya nanti pertumbuhan bibitnya ini bagus. Selain itu kami juga menanam kopinya seperti ini. Ini ada yang sedikit kelihatan. Ini 1 tahun 2 tahun lagi sudah bisa panen awal, ini panen pertama, dan bahkan ini ada yang sudah belajar berbuah. Di atas ini saya sudah mencabut juga, jadi cukup kayaknya sudah untuk bibitnya. Lahannya masih mau dicek banyak matinya atau tidak, nanti kalau kurang bisa ngambil lagi. Yuk, let's go. Kopinya ini juga bagus pertumbuhannya, daunnya coklat seperti ini pertumbuhan yang sangat bagus. Ditambah pupuk Ponska ini biasanya buahnya tambah mantap, tambah bagus. Ini kalau saya lihat dari tadi banyak yang sudah mulai berbuah, ini juga sudah berbuah. Sangat cocok sekali di sini untuk penanaman kopi. Dan lahan ini yang masih belum ada tembakaunya, ini mau dikerjakan bulan-bulan sekarang, dibuatkan untuk tempat bibit tembakau, atau istilah Maduranya itu dicoklak. Habis itu dikasih pupuk, baru penanaman bibit tembakau. Sekarang curah hujannya sudah mulai jarang hujan, ini pertumbuhan tembakaunya bisa lebih bagus daripada yang sering
kena hujan. Yuk lanjut. Ini yang belum diobat ditaruh dulu di sini. Sabit sudah tersedia, ambil yang sudah diobat dulu. Obatnya itu sampai daunnya basah seperti ini. Ini daunnya basah, akarnya juga basah, bisa lebih seger. Dan ditutup kembali biar tidak kena panas matahari, dan berangkat. Salah satu yang dimakan jangkrik atau sejenisnya, bisa ulat juga seperti ini. Pertumbuhannya sudah bagus, dipotong di bagian tengahnya, tapi ini tidak mau ditanami bibit baru karena ini ada 2, jadi masih sisa 1. Ini bagus satunya, dan ini masih ada harapan untuk tumbuh kembali karena di bagian bawah ini masih hidup. Misalkan ini hanya 1 pohon, tidak ada ini akan ditanami kembali. Jadi seperti ini yang perlu dicek di keseluruhan lahan ini. Ini bibitnya langsung nggak ada. Seperti itu. Ini juga nggak ada. Ada yang dikasih 1, kalau masih agak kecil seperti ini mau dikasih 2. Dikasih 2. Ini juga tidak ada. Bagus. Ini ada tapi pertumbuhannya mandek, kering seperti ini. Mau dikasih juga, mau ditambahin 1. Misalkan ini mati kan biar nggak bolak-balik, ini hidup juga. Alhamdulillah. Ini ada yang patah, ini patah, ini tinggal dikit seperti itu. Ini harus dikasih lagi. Kalau seger cukup 1. Ada lagi yang enggak ada. Ini tinggal kecil seperti ini. Daunnya ini kayaknya dimakan ulat. Harus dikasih lagi. Terus jalan-jalan cari yang enggak ada. Ini enggak ada. Ini mungkin dimakan sama ulat kayaknya. Daunnya, pucuknya ini sisa dikit, mungkin dimakan ulat. Ini juga tidak ada. Batangnya ini ada. Ini contohnya yang dimakan ulat. Akarnya ini tetap tumbuh, tapi batangnya ini, pucuknya nggak ada.
harus diganti yang baru. Ini juga nggak ada. Diganti yang baru. Ini yang hidup. Ini juga gak ada. Kering, mati alami. Harus juga diganti yang baru. Di bagian bawah ini satu ada, ini gak ada. Ini juga nggak ada. Nah, bagus. Ini pucuknya yang nggak ada. Batangnya ada, pucuknya dipotong sama ulat. Dasar ulat. Ulatnya itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ada yang putih, terus ada yang hitam ulatnya. Ini harus dikasih juga, walaupun hidup ini. Kayaknya pohonnya ini dimakan sama ulat. Istirahat dulu sejenak, sudah dapat separuh. Ternyata matinya tidak terlalu banyak, mati sewajarnya. Ya maklum lah, karena banyak hama yang berkeliaran. Udah tahu keadaan sulit, masih saja melakukan aksinya, melancarkan aksinya lebih tepatnya. Tapi gak apa-apa lah, dalam menanam tembakau kan biasa ada yang mati. Di sini banyak ditemukan ulat dan sejenisnya. Jadi bibitnya itu banyak yang tidak ada pucuknya, banyak yang mati karena akarnya, dan matinya dari 200 sampai 300 itu barusan bibit yang dicabut, diambil. Ini masih banyak sisanya, mungkin masih sisa 100 lebih. Ini sebentar lagi sudah selesai. Dan yang langsung hidup ini pertumbuhannya bagus, sudah mulai berpucuk. Mungkin di minggu-minggu ini sudah bisa dipupuk luar biar pertumbuhannya semakin cepat. Istirahat dulu sejenak. Ini sudah jam berapa ini? Masih jam 10-an, masih pagi. Selesai ntar lagi, habis itu bisa langsung pulang ini kayaknya. Contoh ulatnya itu yang banyak ditemukan, yang seperti ini, putih seperti ini pemain lokal. Biasanya yang lebih kejam itu, yang lebih banyak merugikan itu yang hitam-hitam. Biasanya ada ulat yang hitam, mungkin masih bermain di belakang layar ya.
Seperti itu ulatnya. Ini yang sangat meresahkan sekali. Jadi ulat jangan dimakan lagi ya. Jangan beraksi lagi. Nanti kamu dapat balasannya. Oke guys, lanjut lagi. Ntar lagi takut hujan nih yang mau pulang. Yuk, berangkat. Untuk stok sayuran ini ada daun labu, labu kuning, labu siam juga ada di sebelah utara. Ntar lagi mungkin bisa ngambil buahnya untuk labu siam. Ini sangat kaya sekali akan gizi dan vitamin. Dan yang paling enak itu kalau pas langsung ngambil terus langsung dimasak di sini. Rasanya itu sangat mantap sekali. Benar-benar ada manis-manisnya. Kalau dibawa pulang sih enak juga, mantap juga, tapi rasanya itu tidak sewah, tidak seenak ketika langsung dimasak di sini dan dimakan di sini. Ini stoknya banyak, bisa diambil dulu. Dan untuk buahnya ini masih belum ada. Kemarin sudah ada yang diambil dan sekarang masih musim berbunga. Banyak nggak? Banyak pun. Kiyo deki. Banyak. Ngalak kalau boleh. Ngeri tak sih yang dekat. Re kalau. Siam mah. Iya. Arah lu banyaknya. Banyak dalam banyak sih keker. Irun. Seperti yang barusan saya bilang, ini banyak daun labu siam. Bisa diambil. Pucuknya juga seperti ini. Daun labu kuning juga ada. Pucuknya bagus seperti ini. Untuk mencari buahnya harus dilihat ke bawah daunnya, ke dalam. Ini ada buahnya. Terus ada lagi seperti itu kan. Oh.
Nah, di sini juga ada buahnya banyak, ternyata di dalam banyak yang jatuh. Ini harus ditaruh di sini dulu, gak muat tangan saya. Ini ada lagi, ini yang sudah lama jatuh kayaknya. Ini sudah busuk, jangan diambil. Ini sudah kurang baik. Saya taruh di sana. Ada lagi buahnya di utara, ini lebih banyak lagi kayaknya. Jadi dari selatan dulu. Sayang kan kalau buahnya ini sampai jatuh. Daripada jatuh mending diambil. Ada lagi. Ada lagi. Kalau kesini mas stok untuk sayuran ini aman, stok aman. Ada lagi. Wah, itu di dalam banyak yang sudah jatuh. Tuh di dalam ada yang besar. Jatuh, busuk, jangan diambil. Ini harus dikepek sambil ngevideo. Gimana? Alhamdulillah teman-teman, ini jam 11 sudah selesai menanam tembakaunya atau ngangselen ya. Jadi yang mati itu ditanami kembali, diganti dengan bibit yang baru. Tadi pagi mulainya dari jam 9 kayaknya, karena agak siang, bisa pakai sepeda gitu kan. Terus baru nyampe ke sini, sarapan dulu, habis itu langsung ngambil bibit, terus langsung ke ladang. Dan sambil membuat video ini yang membuat kerjanya semakin lama. Take video, ada yang kurang, kata-katanya yang salah diulang lagi. Namanya juga belajar gitu kan. Yang penting tidak pernah berhenti untuk mencoba.
Jadi airnya dibuat kolam seperti ini dari plastik. Ini per meternya 13.000 kurang lebih. Kalau lebar seperti ini 6 meter. Terus lebarnya 2 meter, panjangnya 6 meteran. Jadi untuk perawatan kopi dan tembakau itu enak untuk mengobat. Terus ada pupuk juga kan yang diobatkan, ada pupuk cair buat mengobat bibitnya, itu bisa ngambil dari sini, dari air kolam ini. Dan cus, ntar lagi ini langsung mau pulang, di sini berkabut, barangkali nanti sore ini akan hujan lagi. Jadi bisa sambil bersantai, pulangnya tidak terlalu terburu-buru. Yang belum di selatan, ya mungkin di minggu-minggu ini akan tanami juga. Ada yang mencangkul, terus ada yang naruh pupuk, bisa langsung hasilnya itu bisa langsung ditanami tembakau, biar bisa ngejar ke yang sudah ditanam ini. Pertumbuhannya ini bagus, tinggal ngasih pupuk luar. Semoga terus bagus, tidak ada yang mati lagi. Ulatnya semoga makan daun rumput aja, terus belalangnya juga makan daun rumput, tidak mengganggu ke tanaman tembakau. Dan semoga tahun ini cuacanya bagus, cuacanya cerah, jadi tembakaunya pertumbuhannya juga bagus, prosesnya juga bagus, rasanya bisa bagus, warnanya bagus, semuanya bagus, dan hasilnya semoga berkah. Dan buat kalian juga di luar sana, mungkin ada yang bertani kopi dan tembakau juga, semoga bagus juga, hasilnya berkah juga. Mungkin ada yang bertani jagung, bawang, terus cabai rawit mungkin, atau gobes, timun, ataupun semangka ya. Di semua sektor pertanian, semoga hasilnya sama-sama melimpah, hasilnya sama-sama bagus dan berkah. Dan semoga orangnya juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk selalu bertani, mengerjakan yang baik, yang halal, seperti itu kan. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.